Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Pembahasan kali ini adalah tentang fadilah dan manfaat serta keutamaan dari bersedekah. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan tausiah dari guru kita, Syekh Ahmad Al-Misri. Was-sadaqah tudkhiluka alaihi. Sedekah yang membuat kita bisa hadir dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdul Aziz bin Umair mengatakan, salat itu menyampaikan kita untuk menuju ridhonya Allah separuh jalan. Dan puasa yang menyampaikan kita kepada pintunya Allah. Dan sedekah yang mendorong kita untuk bisa berjumpa dengan Allah, mendapatkan kemuliaan, kenikmatan dunia dan akhirat. Wa qala ibnu Abil Ja'ad, inna sadaqah la tadfa'u 70 baban minas su. Sesungguhnya dengan bersedekah menolak, ini Ibnu Abil Ja'ad mengatakan, sesungguhnya dengan kita bersedekah menolak 70 pintu daripada keburukan. Bayangkan, ini sedekah. Wa qala Abu Hatim, seorang ulama salaf mengatakan, al-bukhlu syajaratun finnar, aghsanuha fid dunya. Kikir atau sifat kikir, bakhil, itu adalah sebuah pohon di neraka. Ranting pohon tersebut berada di dunia. Coba perhatikan, sifat kikir atau bakhil adalah pohon yang ada di neraka dan ranting daripada pohon tersebut berada di dunia. Barang siapa berpegang kepada salah satu ranting di antara pohon tersebut, maka akan menarik dia ke neraka jahanam. Kama annal juda, dan begitu sifat dermawannya orang hamba, itu sifat dermawan itu adalah sebuah pohon yang berada di surga. Dan ranting daripada pohon tersebut berada di dunia. Maka siapapun berpegang dengan sifat dermawan atau berinfak, bersedekah, maka ranting tersebut akan menarik dia untuk masuk ke dalam surganya Allah. Wal jannatu darul askhiya. Jannah, surga, adalah tempatnya orang-orang dermawan. Wa kana ahadus salihin, salah satu orang saleh, apabila orang fakir datang kepada beliau dan meminta sedekah, beliau bilang apa? Ahlan. Menyambut mereka. Orang-orang fakir miskin yang minta sedekah kepada beliau mengatakan, biman jaa yahmilu zadana ila rabbina. Orang yang menghantarkan kita, yang berbagi kebaikan dan pahala kepada kita, yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Sampai dikatakan, seorang ulama, kalau beliau sebelum berinfak dikasih minyak wangi dulu, uang harta yang dia berikan, dikasih parfum dulu, biar wangi. Ditanya, kenapa engkau lakukan? Kata beliau apa? Sebelum jatuh di tangan orang miskin, jatuh di tangan Allah lebih dahulu. Maka saya malu memberikan sesuatu tidak wangi sama Allah. Segitunya mereka perhatian, dan sekecil apapun mereka perhatikan bahwa itu pentingnya sedekah di dalam Islam. Pahala daripada sedekah kita, apa yang kita raih dari sedekah kita ini? Tadi kita bicara ayatnya, atau bicara tentang arti daripada sedekah dan pendapat atau perkataan ulama salaf. Sekarang gimana dengan apa yang kita raih dari sedekah tersebut? As-sadaqah tazkiyah wa tathhir. Sedekah ini adalah membersihkan jiwa kita dari sifat kikir, bakhil, dan membersihkan harta kita sekaligus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqah." Ambillah dari mereka sedekah. Yang dimaksud di sini zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan engkau wahai Muhammad mengambil zakat atau sedekah dari mereka itu akan mensucikan jiwa mereka dan sekaligus harta mereka. Dan doakan mereka. Wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ay tutahhiruhum. Nah,
Dengan Nabi mengambil sedekah atau zakat yang diwajibkan dari orang beriman, akan membersihkan dosa mereka dan dari sifat kikir atau dari sifat bakhil. Sedekah itu adalah salah satu memenuhi panggilan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum." Hai orang beriman, penuhilah, sambutlah panggilan Allah dan Rasulnya SAW apabila Allah dan Rasulnya memanggil kalian untuk sesuatu yang menghidupkan kalian. Dan di antara sifat orang beriman, orang bertakwa, dia bersegera untuk memenuhi panggilan Allah, termasuk di antaranya adalah sedekah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara manfaat atau faedah daripada sedekah kita adalah seorang mukmin akan berada di bawah naungan sedekahnya di akhirat. Betapa dibutuhkan oleh manusia yang begitu matahari dekat dengan kita sesuai dengan amal ibadah kita, dan keringat yang akan keluar dari tubuh kita karena begitu sangat dekat matahari kepada kita, kita membutuhkan naungan. Maka sedekah kita yang akan menaungi kita. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsalu bainan nas atau qala hatta yahkamu bainan nas. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat sampai Allah memutuskan di antara semua manusia. Bayangkan kita berdiri di tempat ini, matahari jauh dari kita. Coba jaraknya di mana kita sekarang merasakan terik dan panasnya matahari. Apalagi subhanallah kalau di daerah-daerah yang begitu panas, Sudan, Timur Tengah, atau negara-negara yang betul-betul merasakan teriknya panas matahari. Bagaimana kalau dia dekat dengan kita? Maka kita memerlukan naungan. Maka sedekah kita akan menaungi kita. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW, riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada seseorang atau 7 golongan yang akan dinaungi pada hari kiamat nanti. Di antaranya rajulun tasaddaqa bisadaqah. Rajulun tasaddaqa bisadaqah. Seseorang yang berinfak atau bersedekah dengan sedekah apa? Biyaminihi hatta la tadri ma tunfiqu shimal. Dengan tangan dia berinfak sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dia infak. Maka orang ini akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Zaman now kan beda. Kalau orang berinfak, khususnya kalau kita dengar pada hari Jumat, cukup hamba Allah. Yang penting laporan, nih dari hamba Allah sekian, dari hamba Allah. Enggak, kan harus disebut Haji Fulan minta doa buat kesembuhan istrinya gitu. Beliau alhamdulillah baru nyumbang cuma 5 juta katanya. Ya, alhamdulillah kami terima infak dari Haji Fulan. Kan dirahasiakan lebih afdal, lebih ahsan, lebih bagus buat diri kita. Apalagi kalau kita ada di masjid. Kita ada di paling depan, pas dibilang alhamdulillah Pak Haji Fulan infak 100 juta, sambil dia duduk lamir ke orang, lihat ke kanan ke kiri. Kenapa? Biar orang tahu saya infak tadi ini, saya terima kasih, saya lirik ke kanan ke kiri begitu. Kenapa? Ingin dipuji orang lain. Amalnya lenyap. Antahbata a'malukum antum la tashurun. Bisa jadi amalmu lenyap, hancur, rusak, sedangkan kamu tidak tahu. Maka coba, orang yang akan mendapatkan naungan Allah adalah orang yang berinfak. Dan afdalus sadaqah sadaqatus sir. Sedekah terbaik adalah sedekah rahasia, diam-diam, sembunyi. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, as-sadaqatu, sedekah kita ini di antara faidahnya adalah mencegah kita dari segala keburukan atau meninggal dalam kematian yang buruk, dalam kemaksiatan. Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Kabir meriwayatkan sebuah hadis dan dinilai sanadnya hasan oleh ulama hadis. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Sana'ul ma'ruf taqi masari'as su." Berbuat baik atau berbuatan baik akan mencegah kita daripada meninggal dalam keadaan yang buruk. Wasadaqatus sir tutfi'u ghadawar rabb. Sedekah yang kita kerjakan, kita lakukan tersembunyi atau diam-diam,
itu akan memadamkan amarahannya Allah. Wasilatul rahim tazidu fil umr, dan silaturahim menambahkan dalam umur kita. Diceritakan di Saudi ada dua orang. Mereka lagi liburan, akhir minggu mereka liburan, keluar masing-masing dan mengendarai mobilnya masing-masing. Mereka keluar dari tempat yang sama, berjalan di jalan yang sama. Ternyata di tengah jalanan mereka atau di pinggir jalan mereka ada seorang tua yang meminta-minta. Salah satu di antara teman dua orang ini, dia berhenti mampir ke orang itu cuma beberapa titik, selesai. Dia kasih uang tersebut kepada orang yang membutuhkan. Lalu dia pergi, tapi temannya cuek. Dia tidak peduli. Subhanallah, tidak jauh dari lokasi orang yang diberikan sedekah, temannya itu jatuh di dalam lubang yang besar dan tidak ada tulisan sama sekali. Biasa kalau ada lubang, ada apa, tempat-tempat dia membahayakan, ada tulisan. Ini tidak ada. Dan pas dia turun dari mobilnya, periksa temannya, ternyata meninggal dunia. Dia ingat hadis Rasulullah, bahwa sedekah itu yang tadi dia baru keluarkan, jangan-jangan tadi saya mungkin di tempat teman saya itu, atau jangan-jangan kita berdua di tempat yang sama, temannya sudah meninggal dunia. Jangan-jangan karena sedekah tadi saya, Allah cegah saya daripada kematian seperti itu. Maka coba bayangkan, dan ini diceritakan oleh ulama di dalam kitab-kitab mereka. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, sedekah ini adalah bukti atas sahnya iman kita, bahwa ini orang beriman betul. Seperti ada sebuah hadis, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Ini hadis lemah dari segi sanad, hadis dhaif. Tapi artinya sahih. Apabila kalian melihat orang sering ke masjid, saksikan bahwa dia orang beriman. Coba, ini bukti keimanannya adalah sering ke masjid. Bukti keimanannya dia rajin ibadah. Bukti keimanannya dia rajin sedekah. Maka kalau bukti keimanan kita bahwa kita rajin bersedekah. Ada hadis dalam Sahih Muslim, as-salatu nur. Salat itu adalah cahaya buat kita. Was-sadaqatu burhan. Sedekah ini adalah burhan. Imam Nawawi mengatakan, artinya itu sedekah itu adalah bukti atau hujjah bahwa orang yang melakukannya orang beriman. Maka orang munafik tidak bersedekah, tidak berinfak, karena dia membutuhkan. Walaupun dia berinfak, dia di depan orang biar ketahuan dia berinfak. Maka Nabi SAW mengatakan, salat itu adalah cahaya dan sedekah itu adalah bukti atas keimanan seseorang. Was-sabru diya. Kesabaran itu adalah apa? Diya untuk kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti untuk orang yang berinfak dan bersedekah. Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Apa yang kalian infakkan dari jalan Allah pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sebaik-baik yang memberi rezeki. Maka alhamdulillah rezeki manusia ada di tangan Allah, bukan di tangan orang kaya, apalagi di tangan pejabat. Dalam hadis qudusi dari Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Allah berfirman dalam hadis qudusi, "Ya bna Adam anfiq unfiq alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan berinfak untukmu. Coba bayangkan. Kita berinfak, Allah akan ganti untuk kita. Allah yang akan berinfak buat kita. Apalagi hadis berikutnya. Hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fi illa wa malakan yanzilan." Tidak ada satu pagi kecuali ada dua malaikat turun. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu di antara malaikat, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, berkahi, ganti untuk mereka yang rajin berinfak dan bersedekah. Berkahi hartanya, berkahi keluarganya. Dan malaikat yang kedua mengatakan, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, hancurkan orang yang tidak berinfak dan bersedekah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan, menghancurkan itu apa? Apakah menghancurkan harta, kata beliau, atau menghancurkan orang yang memiliki harta tersebut? Coba bayangkan. Ibnu Hajar mengatakan, dihancurkan, kata Imam Ibnu Hajar, mungkin dua di antara satu. Salah satu di antara dua ini.
Apakah yang dihancurkan adalah harta tersebut, dimusnahkan, tidak diberkahi? Yang kedua, atau yang dirusak, dihancurkan adalah orang yang memiliki harta tersebut. Pahala sedekah kita ini tidak akan putus walaupun orang itu sudah meninggal dunia. Ada hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, "Idza mata ibnu Adam," apabila meninggal anak Adam, keturunan Nabi Adam, terputuslah semua amalnya kecuali 3. Di antaranya adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang kita kerjakan di masa hidup kita atau dikerjakan atas nama kita sesudah wafat kita. Demikian tausiah dari guru kita Syekh Ahmad Al-Misri. Semoga kita termasuk sebagai ahli sedekah dan amal jariyah terus mengalir kepada kita sampai dengan kita tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.